di 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 dimaknai sebagai daerah sebagaimana pasca reformasi yang dengan kekuatan otonominya. Daerah hari ini adalah daerah yang sudah dikebiri peran-perannya, karena itu semua kepala daerah di Indonesia itu sudah menjadi subordinasi kepentingan politik Jakarta. Bukan lagi kepala daerah yang memiliki hak otonom untuk menjaga kepentingan daerah. Karena itu tidak lagi berharap kepada kepala daerah untuk membangun semacam kehormatan daerahnya sebagaimana Mualim di Aceh ya, yang memiliki kekhususan dalam otonomi politiknya ya. Untuk daerah di luar Aceh dan Papua misalnya dan Jogja itu tidak memiliki kekuatan politik ya. Hari ini fakta politik Jakarta menganggap semua daerah itu adalah fungsi dari kepentingan Jakarta. Mereka bukan otonom dari kepentingan masyarakat di daerah. Saya kira ini adalah jalan terjadi demokrasi yang harus kita rumuskan baru ya. Sebuah pengkhianatan dari reformasi yang kemudian semua yang tadinya desentralisasi menjadi sentralisasi, itu semua kewenangan politik di daerah yang oleh Jakarta, dikooptasi oleh Jakarta. Karena itu saya kira kalau semua kejahatan di daerah lalu diberikan tanggung jawab untuk kepala daerah untuk mengontrol dan mengambil keputusan, itu nonsens. Harus presiden sesungguhnya ya, simbol negara yang harus mengambil keputusan. Menteri juga tidak punya kekuasaan. Terakhir Pak, menyangkut soal masalah kepala daerah masih tetap. Dari pemaparan Abang tadi, apakah Abang mau menyampaikan bahwa Shirley juga merupakan bagian daripada kaki tangan kekuatan Jakarta untuk kepentingan Jakarta di Maluku Utara? Saya kira semua kepala daerah kan dipilih dengan polisi partai politik, dan partai politik itu tidak desentralisasi. Partai politik itu di Jakarta, semua mengambil mandat politik di Jakarta. Apa bedanya? Ya bukan cuma soal saya. Saya kira ini semua, ini adalah atmosfer politik kita hari ini, bukan soal personal gubernur Maluku Utara atau gubernur manapun, enggak. Ini adalah, saya kira ini adalah atmosfer politik kita, republik kita, bahwa Jakarta mengendalikan semua mandat politik, rekomendasi partai politik kan di Jakarta, bukan di daerah. Jadi partai politik juga akan menentukan. Bang, untuk tema diskusi kali ini Bang soal PJPKM ini perkembangan Iya, saya sebenarnya kasus ini kasus lama. Kasus ini sudah diproses di Polda secara cukup lama, tapi tidak pernah ada ujungnya. Karena itu tadi saya sudah menyampaikan, kalau mau kasus ini kasus penjualan Korea nikel yang tadinya bukan punya BKM tapi punya daerah, lalu beberapa isu-isu lain yang di belakang itu yang membuat semua teman itu harus diambil oleh Jakarta, oleh Kapolri, oleh Pasifik, terbisa di Polda. Ya. Itu dari tahun kapan? Saya kira ini sudah tahu kasusnya sudah 2 tahun terakhir. Contoh, tidak pernah ada ujung. itu hanya kejahatan utama, atau dia hanya dugaan kerugian negara juga sih Bang? Dugaan kerugian negara karena ini haknya daerah. Orangnya punya daerah, bukannya punya dia. Tapi untuk masyarakat sendiri di sana, apakah sudah melakukan aksi-aksi protes? Sudah, masyarakat sudah melakukan. Saya bilang tadi itu, masyarakat protes pasti tersangka. Masyarakat yang protes tersangka. Masyarakat ada protes tersangka. Tapi sejauh ini untuk masyarakat yang tersangka itu, apakah sudah ada pendampingan hukum atau seperti apa? Sudah, ada pendampingan hukum teman-teman. Cuma kan saya bilang, kalau kita mau viral justice, susah. Yang kedua, ya penegakan hukum kita Anda semua tahu lah, seperti apa lah. Ya, ada semua elemen penegakan hukum kita, ya ujung dito, semua sama. Tidak ada bedanya. Ya, karena itu, saya kira kalau mau melanjutkan Pak Prabowo mau meluruskan dalam republik ini dengan melawan korupsi, kemudian melawan semua orang masyarakat semua, romba dulu, harus bongkar tuntas dulu. Terus kan kejahatan lain yang dilakukan oleh PJPKM ini apa sih Bang sejauh ini? Saya kira yang pertama soal itu. Nah, yang kedua kemudian soal penjualan ore. Ya. Nah, saya kira apa yang dulu pernah dikutip soal penjualan ore yang dulu yang dijual ke Cina apa semua.
sebenarnya kan juga kalau bisa diusut kan bisa kaitan semua kira-kira. Jadi ini ore ini menurut apa namanya pemerintah daerah ini hak pemerintah daerah. Ore nikel ini sekitar ore nikel ini. Lalu kemudian tanpa ada pemberitahuan apapun, itu diambil alih oleh PT WKM yang dijual. Dan bahkan area WKM juga kan jadi masalah diperkarakan sampai sekarang. Ya, IUP-nya juga masih diperkarakan sampai sekarang. Nah, cuma kan dia kan pemiliknya kan orang besar di Jakarta, pemilik kuat. Jadi bisa juga daerah bupati ini bisa bilang, kami juga ngomong terus, tapi nggak ada punya apa. Nah, saya berharap juga media dan teman-teman yang jauh di Jakarta juga harus membantu terus menserahkan banyak kasus pertolongan di Jakarta. Banyak banget kasus pertolongan itu. Berarti kalau misalkan tadi Bang bilang kalau misalkan ada masyarakat yang melawan itu ditangkap. Nah, sejauh ini sudah ada berapa masyarakat sih Pak yang menjadi korban penangkapan? Banyak kalau itu dari zaman mana ya itu udah banyak. Dan terbaru ini 11 orang. Terbaru sudah 11 orang ditangkap karena dia hanya menggugat perusahaan tambang itu datang, ya, namanya PT Possession, datang menambang tanpa ada daun masyarakat. Ya dia kan hanya dapat laporan izin dari Jakarta. Jakarta itu tahu apa dengan daerah. Ya urusan hukum kan kami yang merasakan. Nah, mereka merasakan itu, kemudian mereka protes. Datangkan mereka ke tambang, minta agar tidak beroperasi, mengambil kunci gembok dari yang pintu tambang perusahaan itu. Lalu ditangkap sebagai penjahat kan? Kayak gitu di bulan apa kalau ini kan? Baru 3 bulan ini. 3 bulan ini kira-kira bulan Maret gitu ya? Ya kasusnya baru di bulan lalu ya. Pokoknya di tahun 2025 ini sebelumnya bagus banyak kasus juga. Perangkat ada ditersangkakan. Ada situ sengaja maba juga ditangkap. Semua orang yang menonton pasti tersangka. Kamu juga tersangka. Bang, tadi kan abang bilang kan di diskusi bahwa ini LSM ini standar ganda nih bang, hanya menyoroti soal Raja 4. Nah ini kondisi sebenarnya di Halmahera Barat ini kayak gimana sih bang kondisi lingkungan akibat ada pertambangan ini bang? Iya, ini saya bilang tidak seviral. Kita ini maksudnya kalau kasih Papua semua viral gitu. Kasus Halmahera, anaknya Halmahera sekarang. Kondisi gimana tuh bang sekarang bang? Rusak semua kok. Anak buka aja Google, kerusakan di Teluk Halmahera, Teluk Pulau Sagea, Sungai Sagea, orang Sep Sagea. Ya, banyak juga orang penyakit di lingkar tambang cukup tinggi. Bahkan penyakit baru ada merkuri di dalam. Bisa bukan. Penyakitnya apa sih biasa tuh bang? Tambangan itu bang? Saya kira kan kasus tambang mana-mana sama aja sebenarnya. Kulit. Ya, kalau kemarin kulit, ya, banyak isap, banyak penyakit isap. Ya. Selain penyakit kemiskinan kemungkinan ekstrim itu di lingkar tambang semua. Oke, harapannya buat publik dan pemerintah nih bang soal keadaan di Halmahera ini bang? Saya berikan pesan pertama, Presiden Prabowo harus turun tangan. Gak bisa berharap pada menteri, gak bisa berharap pada dirjen, gak bisa berharap kepada kepala daerah, gak bisa. Kerusakan tambang dan kerusakan politik hukum kita ini sudah begitu parah. Ya. Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Ya. Misalnya perbaikan tambang tidak bisa lagi diberikan tanggung jawab kepada gubernur atau beberapa menteri. Presiden harus mengambil ini sebagai gest politik baru menurut saya. Presiden Prabowo harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap ya, tambang Indonesia, tambang kita, agar betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Ya. Sektor tambang ini KPK aja nggak berani masuk sampai sekarang. Korupsi tambang cukup tinggi. Yang mana ada KPK masuk di Maluku Utara tambang. Ya. Kerugiannya berapa bang? Tapi masyarakat itu udah ini mengajukan hal-hal ini, misalnya KPK nggak bisa atau mungkin ke cara lain ke penegak hukum lain, misalkan kejaksaan atau sudah semua langkah masyarakat sudah tempuh. Ya. Mau dari KPK juga sama, semua sudah. Ya belum ke PBB aja belum.
Mahkamah internasional aja yang belum. Jadi misalkan Maluku Utara ini mau malu gimana? Kami punya nikel, kami punya tambang, tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa. Malah kerugian. Yang kita dapat kerugian, dapat merusakan lingkungan hidup, penyakit. Ya. Habis itu mereka pulang. Jadi tambang kan di Jakarta semua, mereka pertempuran itu semua. Yang menikmati, yang mendapat kesejahteraan, mereka di tambang. Mana ada Maluku Utara yang? Ini anak mahasiswa kuliah aja nggak dapat, nggak bisa dibayar kuliah. Ya tambang nggak bisa kasih beasiswa juga anaknya. Pak, ini berarti dari 2 tahun lalu ya Pak? Ya ini bukan 2 tahun lalu, puluhan tahun kok. Puluhan tahun lalu ya? Orang-orang operasi tambang ini dari zaman Orde Baru kok. Berarti Bang, kalau harus dicabut IUP ya PTWKM apa gimana? Apa belum ada IUP ilegal atau gimana? Tambang Nah, ini bukan, kalau saya bukan soal tambang ilegal, tambang legal bukan. Bukan itu. Harus pengawasan tambang ini harus total. Jadi Jakarta hanya kasih izin gitu, izin tambang, IUP, tapi habis itu melepas tangan. Tidak ada sebuah progres pengawasan. Tidak ada mekanisme punishment misalnya. Ya kayak itu jadi ya kapan lah saya juga kalau mau pingin saya mau ajak wartawan ke Utara Data sendiri. Boleh baik. Siap.